Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deria Tati NIM 4012111139, kelas metode penemuan hukum D. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi mengenai penafsiran hukum progresif. Yang pertama-tama yaitu latar belakang hukum progresif. Latar belakang hukum progresif terjadi karena adanya suatu kegelisahan atau kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut. Reformasi hukum gagal disebabkan oleh paradigma yang melandasinya tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Cara hukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual atau bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Hukum progresif merupakan suatu pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Profesor Sujipto Raharjo pada tahun 2002 yang memiliki pandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran ini bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme, yakni suatu paham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh sang holik, sehingga hukum tidak memutuskan keinginannya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidupnya. Pandangan manusia sebagai khalifah fil ard menjadi dasar bahwa Tuhan sangat memuliakan ciptaannya dengan kemuliaan dan kehormatan, sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan kehormatan sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Hukum progresif memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya suatu keadilan, sehingga tidak ada lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subjek hukum yang paling lemah. Kemudian yaitu apa yang dimaksud dengan positivisme hukum. Positivisme merupakan suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi yang telah terkandung di dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Positivisme hukum adalah kehendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap serta didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Kemudian terdapat beberapa ciri-ciri dan karakteristik positivisme hukum. Yang pertama, objektivisme, yakni paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif dan tidak tergantung pada pengamatan dan cara mengamatinya. Yang kedua yaitu determinisme, yaitu paham yang berdasarkan pada ilmu yang harus memiliki sifat kepastian matematis. Yang ketiga yaitu reduksionisme, paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linier terhadap realitas. Yang keempat yaitu mekanistik, paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahkan serta menjelaskan dan melakukan pengukuran. Bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menjanjikan potret hukum yang lebih benar dan objek studi hukum itu tidak sesempit seperti yang telah dipahami oleh para ilmuwan hukum pada abad ke-19. Kemudian dasar konseptual hukum progresif. Yang pertama yaitu hukum sebagai institusi yang dinamis. Yang kedua, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Dan yang terakhir yaitu hukum sebagai ajaran pembebasan. Selanjutnya terdapat ciri-ciri penafsiran hukum progresif. Yang pertama yaitu penafsiran dengan tujuan kemanusiaan agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu penafsiran progresif tidak selalu dan hanya bertumpu pada logika saja, namun juga harus meninggalkan rutinitas logika. Yang ketiga yaitu penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika, kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Selanjutnya, penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan, namun juga mengedepankan perilaku.
Yang terakhir yaitu penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.